warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Karini selaku Kepala Sekolah SDN Taji, yang kami hormati Bapak Ibu Guru tamu undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Sholawat serta salam tak lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena rahmat dan hidayahnya kita bisa melakukan acara ini dengan lancar. Di sini saya selaku pembawa acara ingin menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga doa, yang keempat acara inti, dan yang kelima adalah penutup. Untuk mengawali acara di siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang berikutnya adalah sambutan. Sambutan langsung adalah sambutan dari Kepala Sekolah SDN Taji. Kepada Ibu Sri Karini SPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, mukadimahnya saya mengikuti pembawa acara. Di sini saya mau menghimbau atau memberikan dua patah kata untuk Ibu Lydia Natali, juga teman-teman guru yang saya hormati. Di sini kebetulan Bu Lydia menjadi CGP angkatan 10. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa bulan. Untuk melengkapi laporan, beliaunya harus mengadakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang berjudul Bersabda Budaya Positif. Mungkin nanti panjenengan sedoyo, panjenengan semua dapat mengambil dan menyontoh apa-apa yang ditularkan oleh Bu Lydia Natali sebagai CGP angkatan 10. Dan nanti semoga panjenengan semua bisa mengikuti jejak dari Ibu Lydia. Amin. Kemudian saya mungkin banyak kegiatan positif yang telah dipraktekkan Bu Lydia di sini. Mungkin nanti juga seperti itu tadi, harapan saya pun menular kepada panjenengan semua. Amin. Untuk itu, monggo mari kita mengikuti pemaparan dari Bu Lydia Natalia. Ngirim salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya adalah doa. Kepada Bapak Muslim SPDI disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi mulkika Allahumma ya man huwa fi mulkika hafidun Allahumma ya man huwa fi nahdika sirun Allahumma akrim minka bi nuril fahmi wa akrim min dhulmati fahman nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma awsilna barada'an khususan
Lydia Susanti fi dunya fi ahli wa ahli khair fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna tabi'una bi hidayati ayatin tamanna wa ardu bi nulisan sika abadan abadan. Allahumma fa'ala wa bala wa wasa munkar ma baharu minha wa ma tata min bajna ada khasah min budal muslimin wa innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi lahumul fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terima kasih. Semoga dengan doa yang kita teruskan, semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk acara berikutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian materi oleh calon guru penggerak Lydia Natalia Susanti SPD. Kepada beliau disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Tapi sebelumnya untuk memeriahkan suasana, coba Bapak Ibu bertepuk tangan yang seriang-riangnya. Apalagi di suasana yang seperti ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Sri Karini selaku Kepala SDN Taji, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Taji maupun dari gugus lain SD Botok dan SD Kino, serta dari TK dan Wanita Taji yang saya banggakan. Marilah puji syukur kita turunkan kepada junjungan kita, mohon maaf kepada Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara desiminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan desiminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Tapi sebelumnya perkenalkan, mungkin ada dari sekolah lain yang belum kenal nih. Biar kenal, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Lydia Natalia Susanti. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari kelas 112 dari SDN Taji, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Kebetulan di SD Taji ini baru saya yang mengikuti pendidikan guru penggerak. Harapan saya nanti Bapak Ibu guru yang lain dari SDN Taji maupun dari gugus 4 dari tingkat terutama mau mengikuti program pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu guru, marilah saya mulai saja untuk acara hari ini, yaitu tentang desiminasi aksi nyata. Nah, desiminasi di sini artinya adalah mengimplementasikan. Saya hari ini akan mengimplementasikan tentang apa yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak, khususnya di modul 1 tentang budaya positif. Karena sudah kurang lebih berapa ya? Sekitar 1 bulan lebih ya, saya baru melaksanakan atau pada materi 1.4 ini. Masih ada materi modul 2, 3, dan 4. Nah, saya harapkan Bapak Ibu guru, teman rekan sejawat dari SDN Taji dan TK Dharma Wanita Taji terutama tidak bosan-bosannya nanti jika saya sering WA minta bantuannya, J. Langsung saja selanjutnya. Nah, ini sebelum kita mulai Bapak Ibu, untuk memberikan keriangan dan agar kita tidak ngantuk, maka kita akan melaksanakan SBD dulu. Nah, mohon maaf, ini Bapak Ibu guru silakan berdiri di sebelah kanannya, sebelah kirinya bangku masing-masing. Monggo Bu MC Burita boleh di sini di depan sini.
Sebentar ya, ini sambil. Karena tadi tidak bisa di-download, mari kita ikuti ya. Ya, kita lemaskan tangan. Guling. Sang sang, arang sang sang, guling. Semangat ya Bapak Ibu. Lagi masih lagi semakin cepat. Dalam jam dari bidang kantor ya. Masih ada ternyata. Semakin cepat ini. Gak apa-apa, di sini minum. Masih ada lagi ternyata. Alhamdulillah sudah selesai. Iya. Ya, kita lanjutkan ya. Mohon maaf Bapak Ibu tamu undangan, mungkin nanti di sini kipasnya alami karena kipas anginnya kebetulan rusak, mau ditindak tadi sama Pak Eni, diambilkan dari lain itu membutuhkan banyak waktu. Jadi semilir angin ya. Ya, selanjutnya monggo. Ya, saya akan menyampaikan apa yang akan sampaikan dalam budaya positif ini tentang konsepnya Bapak Ibu hebat. Nah, di sini saya akan memberikan pembelajaran paradigma baru. Kemudian ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Apa yang sebenarnya yang ada dalam konsep budaya positif ini? Mari kita belajar bersama-sama. Selanjutnya, ya di sini bukan berarti saya sebagai calon guru penggerak itu mengetahui segala-galanya. Di sini kita sama-sama belajar, kita saling berbagi praktik baik. Saya berbagi praktik baik, jenengan juga berbagi praktik baik. Jadi kita sama-sama mendapatkan praktik baik dari rekan sejawat. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya untuk mewujudkan profil belajar masing-masing. Nah, Bapak Ibu guru hebat, di sini ada kata berdiferensiasi, itu artinya adalah kita sebagai seorang pendidik itu haruslah paham bagaimana memperlakukan anak didik kita itu dengan cara yang berbeda-beda. Karena Santi tidak sama dengan Sinta. Oke, misalkan Santi dia mempunyai bakat dan minat dalam bidang olahraga, menonjolnya dalam bidang olahraga. Kemudian Sinta dia menonjolnya dalam bidang akademik. Nah, kita sebagai seorang guru itu haruslah mampu memahami bakat mereka masing-masing. Seperti apa yang saya dapatkan dalam materi pada pendidikan guru penggerak, bahwa pendidikan itu berpusat pada murid. Jadi kita itu yang menuntun murid, mengarahkan ke arah mana bakat minatnya. Kalau muridnya itu tidak menonjol dalam bidang akademik,
vokasi atau di bidang manapun itu harus kita arahkan. Tidak boleh menyamaratakan antara murid-murid kita. Jadi intinya murid itu pendidikannya harus sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kodrat anak. Jadi tidak berpusat kepada guru, tapi berpusat kepada murid sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Karena kita adalah sebagai pelayan mereka. Selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri. Ini berasal dari dalam diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Marilah kita mulai dari sekarang, Bapak Ibu Guru. Mungkin kalau saya sendiri pribadi ketika melaksanakan ataupun mengikuti calon guru penggerak ini baru mulai memahami, tapi belum semampu-mampunya karena kita sama-sama belajar. Monggo ini sedikit-sedikit saya sampaikan kepada rekan guru SDN Taji, kemudian hari ini saya sampaikan kepada rekan guru dari sekolah lain. Marilah mulai hari ini kita itu mendisiplinkan anak itu agar rasa disiplin itu berasal dari diri mereka masing-masing. Tidak berarti karena anak tersebut ingin suatu hadiah atau penghargaan. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu guru hebat, sebelumnya mungkin nggak tahu ini saya sendiri atau ada di antara Bapak Ibu guru, tapi saya yakin ini mungkin saya sendiri nih. Kebutuhan dasar manusia itu menurut pandangan saya itu ya kebutuhan pokok. Ternyata setelah mempelajari kebutuhan dasar manusia itu ternyata luas, tidak hanya kebutuhan pokok. Kebutuhan dasar ini segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, apa sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu selain kebutuhan sandang, pangan, dan papan? Nah, kalau saya dulunya tahunya pokoknya mangan, berpakaian, punya rumah sudah. Ternyata tidaknya itu. Tanpa disadari ternyata mengikuti calon guru penggerak ini saya dapat ilmu baru. Oh, ternyata kebutuhan dasar itu tidak hanya kebutuhan pokok, ternyata ada yang lainnya. Nah, untuk itu mari kita lihat kebutuhan apa sebenarnya selain kebutuhan pokok ini. Selanjutnya, nah ini ternyata Bapak Ibu guru hebat. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Sudah pasti kita akan bertahan hidup. Gak mungkin kita akan menyengsarakan diri kita sendiri, ya. Tentunya dengan makan, berpakaian, punya tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kalau kita tidak merasa aman, pasti kita akan merasa terancam hidupnya dan tidak tenang. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Monggo sambil menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata penting juga ya rasa diterima itu. Nah, mungkin saya atau jenengan pernah suatu ketika sudah berlangsung lama sekali, atau mungkin baru, atau mungkin waktu kecil dulu itu merasa bermain sama teman gak tak konco. Nah, seperti itu berarti kan dalam dirinya kan merasa wah aku gak diterima ya ternyata sama teman-teman. Nah, berarti kasih sayang dan rasa diterima itu juga merupakan kebutuhan dasar. Iya, gak dibolong. Anak sekarang kan gak tenggih, gak dikonco, gak dibolong. Kemudian dipedulikan. Nah, misalkan nih temannya jatuh malah ditertawakan.
Mungkin juga anak yang mengalami musibah tersebut akan merasa, ya berarti koncoku ora peduli sama aku gitu. Kemudian kerjasama, terus menjadi bagian dalam kelompok. Mungkin Bapak Ibu guru saya yakin pasti semua sudah mempunyai pengalaman dan kerja dalam suatu kelompok. Itu alangkah tidak enaknya kalau kita itu tidak diikutkan dalam suatu tim. Misalnya ada satu tim untuk kegiatan 17-an, tapi kita hanya sebagai anggota saja. Nah, berarti kita akan merasa apa? Berkecil hati. Kita akan merasa, saya ini berarti nggak dianggap. Nah, itu berarti kita butuh rasa untuk diterima. Selanjutnya adalah penguasaan. Ini tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, prestasi, diikuti dan didengar. Pastinya yang paling menonjol adalah prestasi. Saya juara 1 di kelas, berarti ingin apa? Aku juara 1, berarti ingin diakui. Pasti teman-temannya akan mengakui bahwa si A itu memperoleh juara 1. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, Bapak Ibu. Selain bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, ternyata kebebasan itu juga menjadi kebutuhan dasar manusia. Ini tentang kemandirian, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini sebagai landasan. Meskipun kita bebas, bukan berarti sebebas-bebasnya, tapi kita juga harus mampu mengendalikan arah diri kita. Nah, siapa yang mampu mengendalikan? Tentunya pasti diri kita masing-masing. Nah, seperti saya di sini, saya bebas. Saya mendapat motivasi dari Bu Sri Karini, ikut pendidikan guru penggerak. Saya dapat motivasi dari teman-teman, dapat motivasi dari keluarga. Nah, pada akhirnya motivasi ekstrinsik itu bersatu dengan motivasi saya. Jadi saya bebas. Siapa yang menentukan? Ya saya sendiri. Saya ikut JGP atau tidak, itu tidak berdasarkan paksaan. Jadi saya bebas ikut. Konsekuensinya apa ya? Seperti ini. Sering melakukan kegiatan. Nah, alhamdulillah meskipun melelahkan tapi tetap bersyukur. Jadi tidak menjadi beban, meskipun kadang di sekolah itu sudah mulai tidak fokus, dan saya menghibur ini tidak fokus mungkin sama Bu Sri Karini atau sama teman-teman gitu, kadang nggak dijambil gitu, wes pikirannya kemana tapi raganya di situ. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Siapa sih yang nggak pengen senang? Nggak ada ya, saya rasa ya. Semuanya pengen senang, bermain sama teman-teman waktu kecil tuh pengen. Kemudian humor, bercanda ria, kemudian antusiasme dan tertawa. Tertawa pun itu adalah suatu kebutuhan Bapak Ibu. Jadi kalau temannya tertawa jangan dikira aneh, tapi memang itu adalah kebutuhan. Dengan tertawa mungkin kita bisa meluapkan isi hati, memang bahagia akhirnya tertawa. Entah itu di jalan ketika pulang atau di sekolah atau di mana saja. Yang penting tetap ada mampu pengendalian di diri. Nah, tertawa terus ngimedeni sampai jalan dari tadi sampai Bayam saya tertawa, terus kebetulan ketemu Mbak Nini di jalan Lihat aja kok. Masa Mbak Nini mau itu tertawa? Ya nggak mungkin ya, Mbak Nini yang kalem, orangnya nggak seperti saya. Ya Mbak. Dan selanjutnya, setelah kita memahami kebutuhan dasar, kemudian yang berikutnya adalah motivasi. Tadi sudah saya singgung, ada motivasi ekstrinsik, ada juga motivasi intrinsik. Kemudian motivasi ekstrinsik itu ada yang berasal dari luar, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau beban, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini terjadi pada diri saya, Bapak Ibu. Pada awalnya saya ikut JGP ini, boyak untuk ikut. Karena apa? Banyak sekali motivasi dari luar, dari pengawas, dari kepala sekolah yang lain, dari guru yang lain. Itu kadang saya dijamin, ayo Mbak lanjutkan. Tapi dalam diri saya itu belum muncul. Nah, munculnya kapan? Itu ketika munculnya itu ikut lokakarya 0, lokakarya pertama yang ada di Magetan, itu dihadiri JGP dan dihadiri ibu kepala sekolah. Di situ banyak sekali satu Magetan kumpul semua. Nah, di situ saya baru muncul motivasi intrinsik saya.
wah ini berarti saya harus meluruskan tujuan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua sudah nih tadi. Kemudian yang kedua, motivasi ekstrinsik itu berasal dari diri kita masing-masing untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini mereka maksudnya diri kita. Jadi saya itu pengen jadi apa? Nah, berarti saya harus punya motivasi dari dalam diri saya sendiri. Mungkin tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, motivasi dari luar pun itu juga mempengaruhi. Saya itu kadang justru disemangati sama teman, terus kalau kamu bisa gini. Nah, akhirnya saya muncul motivasi dari dalamnya. Setelah itu, saya tipe-tipe orang yang gampang galau, udah galau gitu ya. Istilahnya bahasa gaulnya galau. Jadi ragu-ragu katanya. Tapi ketika mendapatkan motivasi dari luar, nah itu langsung menyatu dengan diri saya, akhirnya berjalan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang konsep disiplin identitas yang gagal. Bapak Ibu, ini sudah mengarah pada materi yang agak dalam, itu tentang disiplin identitas, yaitu tentang memberikan hukuman atau penghargaan. Kita sebagai seorang guru itu harusnya bagaimana? Harusnya memilih yang mana? Hukuman itu menyakitkan, benar ya? Tidak nyaman. Aku dihukum Bu Mami, lari keliling lapangan karena nggak bawa sepatu bola. Pasti menyakitkan. Misalnya itu Bu Mami ini, misalnya. Kemudian murid akan menjadi takut karena dihukum. Kemudian kesannya itu hukuman itu adalah pemaksaan. Murid menyembunyikan kesalahan, akhirnya nggak mau jujur, berbohong. Akhirnya salahku apa ditutupi gitu. Murid menjadi rendah diri. Tidak percaya diri. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita membuat suatu hukuman itu kita juga harus memikirkan konsekuensinya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, sifatnya ini mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini misalnya Bapak Ibu, dalam suatu kelas itu ada anak yang bisa menjawab, misalnya kita beri penghargaan barang berupa buku 1 pak gitu ya. Nah itu justru tidak akan menimbulkan motivasi dari murid yang lain, malah iri. Kayak oleh buku aku ora, mesti aku oleh kali terus aku ora mau aku iso. Nah itu justru malah dampak-dampak yang lain itu berakibat banyak sekali nih pada murid yang lain yang tidak berprestasi itu. Selanjutnya adalah konsep disiplin yang sukses. Nah, ini dengan konsekuensi dan penghargaan. Ini maaf, ini yang di sana mungkin restitusi, bukan penghargaan ya. Mungkin salah ketik karena sudah malam ngantuk. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Jadi konsekuensi, kalau kita membuat konsekuensi itu tidak akan berjalan lama Bapak Ibu. Perlu monitoring berkelanjutan. Misalkan di SDN Taji ini ada siswa yang terlambat. Mas, kamu hari ini terlambat. Besok tidak terlambat tak tulis di buku loh, di buku catatan loh kamu. Nanti otomatis hari berikutnya guru tersebut akan memonitor. Jadi ini kayaknya murah ya. Nah seperti itu. Jadi konsekuensi tidak berjalan lama. Kemudian stimulus respon. Nah ini bagaimana kita memberikan stimulus, memberikan rangsangan kepada murid kita itu, anak yang terlambat itu biar tidak terlambat lagi itu bagaimana? Guru ini nggak kurang akal. Memang harus pinter-pinter, nggak hanya pinter tapi harus pinter-pinter menghadapi muridnya. Nah kemudian murid menghormati peraturan. Memang dengan adanya aturan murid itu harus datang tepat pada waktunya, akhirnya memang menghormati dan mentaati, tapi dengan adanya konsekuensi itu tidak muncul dalam dirinya rasa tanggung jawabnya. Kalau besok-besok lagi saya nggak terlambat itu nggak akan muncul. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Alah, paling aku ya dicatat tok ya. Nah gitu akhirnya muridnya nggak punya tanggung jawab dalam dirinya. Kemudian mungkin ini restitusi ya. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau dengan restitusi itu kita harus
bisa melaksanakan restitusi. Jadi setiap guru itu harus bisa melakukan restitusi, segitiga restitusi. Itu fungsinya adalah untuk menangani masalah-masalah pada murid kita. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi nek murid datangnya terlambat itu pasti ada alasannya. Nggak mungkin ini setiap hari harus terlambat karena alasannya, nggak mungkin. Pasti ada alasannya. Nah, kita sebagai seorang guru, kita harus mampu menggalinya. Kenapa anak itu kok datang selalu terlambat? Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Dengan adanya restitusi, maka dia akan punya tanggung jawab, punya rasa tanggung jawab dengan dirinya, sehingga dia merasa menghormati dirinya. Karena yang bisa menghormati dirinya itu adalah dirinya sendiri yang pertama. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Artinya dengan perlakuan guru yang memahami cara penanganan masalah itu, maka murid tersebut menjadi oh iya, aku dalam terlambat itu salah. Selain merugikan waktu, saya juga rugi di pelajaran, misalnya seperti itu. Selanjutnya, nah konsep disiplin ini dalam pendekatan restitusi. Nah, kalau tadi saya bicara restitusi itu apa? Nah mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu ya restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita memberikan ruang untuk para murid kita itu yang salah itu untuk memperbaiki. Orang malah wes leno iki ngono kuwi mari-mari iki wis ketok. Nah, itu malah membuat murid rendah diri nggih, malah tidak termotivasi. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gus Jenny di tahun 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi itu apa? Nah ini bukan menebus kesalahan. Jadi ketika ada murid yang bermasalah, kita melakukan segitiga restitusi itu tidak menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan tersebut, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan. Nah, nek kamu berangkatnya terlambat, berarti harusnya kamu tidurnya lebih awal, kemudian minta tolong orang tua untuk dibangunkan pada waktu subuh. Nah itu kita tawarkan kepada mereka. Ngono kuwi ya, kowe iki ndang tangi yo, bengi aja turu wae. Aja turu wae. Kalau malam tuh jangan lihat HP saja. Akhirnya kan bangunnya kesiangan. Enggak apa-apa ini yang ngantuk-ngantuk biar bangun. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak-anak menggali dirinya. Iya benar ya Bapak Ibu guru ini menggali saya seperti ini, akhirnya saya sadar kekurangan pada dirinya sendiri. Kurang mungkin memang di sini kurangnya saya gitu. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, saya sudah dikasih arahan sama Bapak Ibu guru, berarti arahan Bapak Ibu guru kemarin seperti ini. Berarti hari ini saya akan mulai mencoba melaksanakan solusi yang ditawarkan oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya adalah ini contoh di kelas saya ini Bapak Ibu. Nah, ini ada 2 orang murid ketika pembelajaran tidak memperhatikan, tapi justru malah mengobrol dan bermain sendiri berdua ini. Nah, selanjutnya, tadi itu adalah contoh kasus anak bermain di dalam kelas Bapak Ibu guru. Nah, bagaimana kita sebagai seorang pendidik, bagaimana sikap kita menghukum, memberikan konsekuensi, atau melakukan restitusi? Nah, yang pertama, jika kita melakukan hukuman, guru menyuruh anak berdiri depan kelas. Hukuman ini biasanya ditandai dengan suara yang tinggi, nada yang tinggi. Guru marah dan menimbulkan ketakutan. Kok dolanan HP ae majurene sikile diangkat. Pasti murid tersebut. Ya, benar ya Bapak Ibu? Ya, murid tersebut justru akan merasa takut. Belum tentu ya. Iya, apalagi anak-anak sekarang nih. Anak-anak sekarang itu banyak yang sudah dipengaruhi oleh kemajuan zaman, oleh IT. Tadi ada contoh nih, Bapak Torek.
Kemudian yang kedua adalah kalau kita memposisikan sebagai konsekuensi. Kalau guru itu melakukan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi saat istirahat anak sudah tidak boleh keluar kelas dan mengerjakan tugas yang belum selesai. Karena dengan otomatis mereka berdua bermain, mengobrol di dalam kelas waktu pelajaran. Nah, karena kamu tadi itu bermain terus, ngobrol terus sama temanmu, maka konsekuensinya kamu tinggal di kelas, tidak istirahat, dan kamu harus menyelesaikan tugasmu. Karena dengan mereka bermain, otomatis tugasnya akan terbengkalai atau belum selesai. Guru tegas dan siswa menghormati aturan yang berlaku. Ini kalau bedanya konsekuensi dengan restitusi itu memang menghormati aturan. Kalau restitusi itu lebih memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri. Kemudian kalau kita seorang guru menempatkan suatu masalah itu penyelesaian masalah dalam restitusi, itu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, begini Bapak Ibu, ketika ada murid saya, kebetulan itu juga di kelas saya tadi ya yang mengajar di video tadi saya, apa mungkin beranggapan itu bukan beliau tadi. Itu saya tadi itu ketika ada sesuatu hal seperti itu, berarti anak tersebut punya masalah. Nah, maka saya melakukan suatu restitusi. Ini alasannya apa anak ini? Nah, saya tidak serta-merta langsung menggebrak ini, misalnya menggebrak meja langsung diam gitu. Nah, seperti itu anak justru takut, malah pegel, tidak nyaman, justru malah dia merasa tertekan. Nah, Bapak Ibu, nah ini menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini pada awal pembelajaran itu saya membuat suatu harapan seperti ini. Harapan kelas, saya membuat harapan kelas boleh, kesepakatan kelas juga boleh. Jadi dalam tahun ajaran baru itu saya membuat suatu harapan, mau dibawa kemana kelas saya ini nanti dalam 1 tahun. Nah, jadi ketika ada anak seperti tadi melakukan pelanggaran dengan bermain di dalam kelas saat pembelajaran, maka saya akan mengingatkan anak-anak tersebut. Nah, dulu kita sudah buat harapan kelas, kita kembalikan. Kira-kira dari sekian poin, dari 6 poin ini kamu melanggar yang mana? Nah, ini ternyata kita saling mendengarkan. Iya Bu, berarti saya tidak mendengarkan guru. Nah, dengan begitu anak tersebut menyadari kesalahannya. Nah, setelahnya kita membuat suatu tawaran. Nah, alangkah baiknya ketika pembelajaran anak-anak itu mendengarkan guru. Tapi nanti setelah diskusi boleh berdiskusi lagi, tapi diskusinya mengenai pembelajaran. Jadi kita mengingatkan. Jadi anak tersebut, wah iya ya, di awal tahun aku sudah membuat perjanjian dengan wali kelas. Nah, di sini salah satunya di Bapak Ibu guru, saya memberikan diseminasi ini, mengimplementasikan aksi nyata ini. Salah satunya adalah harapan saya, tidak hanya saya saja yang punya kesepakatan, ya, tapi juga kelas-kelas yang lain. Tujuannya adalah jika kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 itu punya suatu harapan di kelas masing-masing, maka apa yang saya lakukan di kelas saya tidak percuma ketika naik di kelas 4, tidak percuma lagi ketika naik di kelas 5 dan 6 dan seterusnya. Nah, karena keyakinan ini bisa memberikan dampak budi pekerti, akhirnya oh iya, jadi nggak saling menyalahkan gitu. Dari awal kita sudah buat suatu kesepakatan. Selanjutnya yaitu, nah ini cara saya menerapkan segitiga restitusi. Ini memang bawaan anaknya seperti ini ya, jadi nggak bisa tenang. Kan saya tanya kesalahannya apa nggak tahu.
Saya jelaskan sedikit tadi tentang penerapan saya menerapkan segitiga restitusi. Itu bahwasanya anak tersebut tidak tahu kalau dia melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan, harus dipancing dulu. Nah, kemudian tadi saya menstabilkan, ya Buya juga pernah salah, tidak hanya Mas Miko. Artinya tidak membuat anak tersebut menjadi merasa bersalah atau minder, tapi kita menstabilkan itu biar dia itu muncul rasa percaya dirinya, rasa tanggung jawabnya dalam diri Mas Miko ini tadi muncul seperti itu ya. Mungkin gambarannya seperti itu, mungkin nanti bisa diimbaskan di muridnya yang ada masalah, dan semoga tidak ada ya. Tapi kebanyakan anak sekarang ya hampir sama antara lembaga satu dengan lembaga yang lainnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya adalah posisi kontrol guru. Nah ini setelah kita melakukan disiplin tadi, kemudian kita posisi kontrol kita itu sebagai apa? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Selanjutnya yang pertama kita akan bicara sebagai penghukum. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini ada kasus. Contohnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini kasus ini. Kemudian kalau kita berada di posisi penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan. Nah, seperti itu. Nadanya penghukum itu nadanya tinggi. Nadanya tinggi. Berarti itu tandanya hukuman. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Ibu kecewa sama kamu. Terus malah disalahkan sama gurunya. Iya, gurunya nyalahin aku gitu. Karena tidak memakai atribut lengkap tadi. Nah ini. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apalah salah. Lain kali jangan ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, dulunya itu saya juga sebagai teman. Waktu itu adalah murid saya kelas 4, itu adalah Mas Rangga. Itu saya memposisikan diri sebagai teman, ternyata itu salah. Justru Mas Rangga itu malah tergantung pada saya, malah manja pada saya. Apa-apa akhirnya mau menanya sendiri. Di akhir-akhir tahun ajaran, waktu kelas 3 itu saya pikir berarti keliru. Terus apa lagi ya? Nah, karena saya belum ikut guru penggerak waktu itu, saya belum tahu bahwa ternyata posisi teman itu bukan salah tapi tidak tepat. Karena lama-kelamaan anak tersebut akan merasa manja dan bertanggung tergantung pada gurunya. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, seperti tadi ya saya gambarkan tadi, anak yang terlambat datang ketika pagi hari itu tadi nggih, konsekuensi itu. Jadi kita harus mantau terus. Misalkan si Java ini besok terlambat lagi nggak ya? Besoknya lagi gimana ya sikapnya? Nah, jadi kita mantau terus. Lama-kelamaan guru akan capek. Karena apa? Memantau satu murid, padahal kita punya banyak murid. Kita harus mantau berarti memantau ini kurang pas. Nah, kira-kira apa ya yang pas? Atau sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai yang terakhir. Nah, ini sebagai manajer. Nah, ini manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya, kalau ditanya seperti itu, murid pasti senang lah kayak ya, nggak takut ya pasti ya. Meskipun dia melakukan kesalahan. Kira-kira bagaimana? Kamu mau memperbaiki kesalahan ini enggak? Nah, boleh nggak sih kok bulian malah iya bu. Iya tak? Paling kali ini ya. Biar bisa ya. Iya, biar bisa ya. Tapi kalau melakukan kesalahan terus dipanggil itu bisa. Oh, karena peduli ya, artinya peduli. Nah, tuh sampai guru dari kelima posisi kontrol kita. Kira-kira kalau Bapak Ibu guru ini pilih yang mana? Pilih sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Yang mau menjelaskan monggo. Kenapa alasannya memilih sebagai penghukum dan Pak Muslim memilih penghukum gitu? Ya. Monggo, silakan Pak Muslim, jelaskan. Nah, ini alasannya apa ini? Pak Guru Agama kok memilih sebagai penghukum?
saya perlu itu suatu hukuman. Kalau saya ditanya suruh milih, memang milih penghukum. Tapi dia meskipun sebagai penghukum, tapi kita tahu batas-batas kita mana atau hukuman apa yang perlu kita berikan terhadap anak yang melakukan kesalahan dalam suatu hal. Jadi kalau kesalahan dalam hal misal dalam hal kalau saya sering di sekolah ya keagamaan, itu disesuaikan dengan apa yang semestinya dilakukan anak tersebut. Jadi tidak semua hukuman satu diberikan kepada kesalahan dalam semua hal. Jadi dilihat-lihat sikonya juga. Kalau menurut saya menambah ya. Kalau zaman sekarang anak kalau nggak dihukum semakin melonjak menurut saya. Jadi hukuman itu tetap diberikan, itu menurut saya. Terima kasih. Tepuk tangan berikan kepada Pak Ibu. Apa kita berpendapat ya? Mungkin ada yang lain. Apa begini? Tadi posisi manajer, monggo, nggak apa-apa. Nah ini dari sekolah lain ada, dari SDN tadi juga ada. Ya, alasannya Bu Dita. Mohon izin menjawab Bu. Kalau saya memilih yang manajer karena kalau yang manajer itu kan apakah kamu tahu kesalahan mungkin dengan pertanyaan seperti itu anak-anak bisa introspeksi apa kesalahannya tanpa melukai perasaan, tanpa membuat rasa takut. Terus kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Mungkin dengan pertanyaan itu jadi anak bisa berpikir selanjutnya bagaimana cara memperbaiki kesalahan seperti itu. Terima kasih. Nggak apa-apa namanya berpendapat ya. Untuk memang posisi kontrol guru itu ada 5. Apa kita harus mengabaikan salah satunya? Tentunya tidak. Tidak. Tapi ya dipadukan, dikombinasikan. Tapi dari kelima posisi ini, posisi yang paling tepat adalah posisi manajer yang terakhir. Karena kita tidak hanya menghukum, tapi juga menggali. Seperti itu ya. Memang guru itu harus sabar dan sabar lagi. Yes. Nah, untuk apa? Posisi kontrol dulu sudah tidak ada pertanyaan? Sudah. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah segitiga restitusi yang saya bilang tadi ya, bahwa kita melakukan segitiga restitusi itu pada posisi kontrol manajer seperti yang saya lakukan pada murid saya yang bernama Miko tadi. Nah, ini segitiga restitusi ini ada segitiga yang paling bawah ini adalah menstabilkan identitas. Dengan pertanyaan tadi ya, dari Bu Nini tadi, pertanyaannya adalah apa alasannya anak tersebut melakukan kesalahan itu? Nah, menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi tidak serta-merta anggapan kita sebagai seorang guru itu salah, murid itu salah, tidak. Tapi kita dengarkan versinya murid seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah ini kita menguatkan, ya guru pun juga pernah berbuat kesalahan. Jadi dia tidak merasa bersalah, tapi dia justru akan guru saja mengakui, berarti saya harus mengakui. Jadi anak tersebut akan semakin membuka dirinya untuk lebih lagi bertanggung jawab pada masalah yang dibuatnya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah ini jadi kita mengingatkan, mengembalikan kita semua itu memiliki motivasi dari dalam diri kita. Jadi kalau terlambat terus, misalnya terlambat masuk sekolah misalnya setiap pagi, nah itu kita tuh ke sekolah itu motivasinya apa anak-anak. Jadi kita harus mengembalikan itu. Jadi anak-anak itu akan ingat, oh iya ya kalau saya sekolah itu ingin mencari ilmu. Jadi saya harus menaati dan mematuhi aturan yang ada di sekolah. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita semua harus membuat suatu keyakinan kelas, membuat kesepakatan yang ditandai mungkin Bapak Ibu ini tidak harus seperti ini. Kalau murid kelas 1-2 bisa dengan stempel jempolnya di bawah di sini ya.
bisa dengan stempel jempolnya, itu berarti dia sudah berjanji menyepakati bahwa kesepakatan kelas 1 misalnya itu disetujui oleh anak tersebut. Tentunya siapa yang menuntut membuat kesepakatan? Tentunya adalah kita, wali kelasnya masing-masing. Nah, kesepakatan kelas itu dibuat bersifat abstrak, sehingga gampang Bapak Ibu, berupa pernyataan universal. Itu universal itu umum yang biasanya anak-anak dengarkan, tidak yang sulit, jadi biar anak itu paham. Berupa pernyataan positif, sedikit agar mudah diingat. Tidak terlalu banyak anak kelas 1 mengingat kalimat panjang itu akan sulit. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Nah, harapannya satu kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 punya keyakinan kelas masing-masing. Kita jadikan satu menjadi suatu keyakinan sekolah. Jadinya kita bergerak bersama-sama, itu satu tujuan. Nah, jadi begitu ya Bu Guru, Bu Titik ya dari Nino, Bu Yani sama Bu Nini dari Pondok, Bu Yuli dari TK dan Wanita Taji, itu tidak memungkiri TK pun juga punya kesepakatan. Kemudian, nah ini dalam pembuatannya. Nah ini semua murid itu dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi saya ketika membuat ini juga berdiskusi Bapak Ibu. Dok, kalian pengennya yang seperti apa? Satu tahun ini kita belajarnya seperti apa? Bukan serta saya cari di internet terus nge-print gitu. Murid nggak tahu, itu tidak. Ini dengan diskusi tentunya. Tentunya anak-anak itu juga mengungkapkan keinginannya, saya juga menuntun apakah lebihnya seperti ini. Tapi semua dikembalikan kepada anak-anak. Ya, selanjutnya. Iya, alhamdulillah selesai deh. Ya, Bapak Ibu Guru, terima kasih sudah berkenan hadir di sini menghadiri acara saya, acara calon guru penggerak diseminasi aksi nyata modul 14 tentang budaya positif. Di sini meskipun saya mengikuti pendidikan guru penggerak bukan berarti saya yang paling. Kita sama, saya sama belajar, sama-sama belajar, kita sama-sama belajar. Mungkin saya sudah mendapatkan materi, Bapak Ibu guru yang lain belum mempunyai kesempatan. Maka itu tadi dihimbau oleh oleh Ibu Sri Karini selaku kepala sekolah untuk semoga kedepannya rekan-rekan yang lain mau mengikuti jejak saya, tentunya dengan motivasi yang berasal dari dalam diri kita masing-masing. Nah, mungkin dari presentasi saya, dari pemaparan saya, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo. Sudah cukup jelas? Karena tadi kita sudah ini ya, diskusi. Ya. Kalau tidak ada, terima kasih sekali lagi sudah memakan waktunya. Ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian materi oleh Ibu Lydia Lataria Susanti sebagai calon guru penggerak. Semoga apa yang sudah dipaparkan menjadi semangat juga bagi kita para guru untuk menyusul menjadi guru penggerak. Aplaus yang meriah buat kita. Sebagai acara penutup, marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah.
berjalan dengan lancar dan baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Julia punya sesuatu. Nah, hari ini Julia akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas ataupun harapan kelas. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu? Tahu nggak? Kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu adalah keinginan kalian. Jadi kalian nanti belajar itu pengennya seperti apa sih? Nah, nanti kalian tuliskan. Kira-kira pengen seperti apa? Oh ya, pun ada bersih dan rapi. Apa lagi? Oh, tidak rame berarti saling menghormati. Nah, nanti ternyata banyak ya keinginannya kalian. Nah, nanti tulis saja. Nanti kalian tulis keyakinan kelas kalian. Nanti satu orang boleh menulis 2 atau 1, tapi paling tidak boleh tulis 1 keyakinan kelas. Nanti kita pilih, kita sepakati keyakinan kelas mana yang akan kita gunakan. Sudah siap semuanya? Kalian tulis ya. Ini nanti di 1 biar ke belakang ya. Ini Mas, ke belakang Mas. Beda warnanya. Ya, silakan ditulis anaknya. Ya, 1 boleh, lebih dari 1 juga boleh. Nanti kita pilih, kesepakati bersama. Kita sepakati bersama. Ya, silakan ditulis. Nah, keinginan kalian. Nanti tulis seperti apa? Jadi sebentar tunggu temannya. Sudah semua, nanti sudah semua. Baru tuliskan keinginan kalian. Tulis banyak-banyaknya boleh. Saya satu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya karena itu keinginan kalian. Nanti kelasnya ini kita mau belajar ini mau yang seperti apa toh, modelnya seperti apa toh. Nah, keyakinan kelas itu nanti kita sepakati bersama dan harus kita lakukan bersama-sama. Kira-kira nanti yang melanggar siapa nih? Siapa kan? Masa udah mendukung? Nanti kalau ada yang melanggar, berarti kita ingatkan gitu loh. Kita tuh sudah punya kesepakatan, punya perjanjian. Nah, jadi kita apa-apa sudah? Sudah ya, kalau sudah silakan kalian tempel papan tulis nih. Silakan. Tidak. Bisa. Langsung kalian tempel bisa di papan sini. Tidak. Bebas ke samping tidak. Agak dekat Mas, jangan panjang-panjang. Sini. Nah, bawahnya sini Mas, bawahnya sini. Ke sampingnya 3. Yang sudah silakan duduk. Ya. Ya, silakan. Kenzo nulis dulu aja, Kenzo nulis dulu. Yang lainnya duduk. Siapa ini yang masih nulis? Yang masih nulis apa? Ayo Sal, nulis Sal, tak video Sal. Nggak usah lari ya, nggak usah lari. Sudah?
Bacakan yang pertama apa? Saling menghormati. Bodoh nih. Saling menghormati. Ya, kemudian